datang kembali di pembelajaran semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang kembali di sekolah kita tercinta, SDIT Hidayah Ngawen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap sehat, tetap semangat, tetap mandiri, dan tetap berakhlak mulia. Nah, ketemu lagi dengan Ustadzah Hulan di pembelajaran IPA kelas 6. Sebelum belajar, Ustadzah mau menyampaikan beberapa kata-kata motivasi hari ini. Apa saja itu? Yang pertama, selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Jadi, ketika kita berusaha juga harus diimbangi dengan doa. Jadi tidak bisa hanya satu cara saja. Yang kedua, hidup tanpa tujuan tidak ada artinya. Jadi kalian sudah kelas 6 harus bisa menentukan tujuan hidup kalian. Apalagi sebentar lagi kalian akan menempuh ujian nasional. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Jadi meskipun hanya sekecil apapun kebaikan itu, hendaklah kita melakukannya. Ya, apabila satu kebaikan itu dilakukan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Apalagi kalau kita mengajak teman-teman kita untuk melakukan kebaikan, pahala kita akan berlipat-lipat ganda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-cirinya. Yang kedua, kita akan belajar tentang tahap-tahap yang terjadi pada pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita pelajari yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja itu? Nah, jadi semua makhluk hidup, ya, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan itu? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Nah, apa ciri-ciri dari pertumbuhan manusia? Pertumbuhan pada manusia itu ditandai dengan dua ciri, yaitu satu, bertambah ukuran tubuh atau yang biasa kita sebut dengan tinggi badan. Ya, berapa sentimeter itu bertambah tinggi badan. Terus yang kedua, bertambah berat. Kalau kita menimbang berapa kilo itu namanya bertambah berat. Nah, sedangkan perkembangan manusia dapat diamati dengan berubah fungsi organ tubuh manusia.
Jadi ini berkaitan dengan sesuatu yang diamati, ya, diamati dan tidak bisa diukur dengan angka-angka. Jadi diamati perubahannya, baik itu tingkah laku, baik itu perkembangan fisik, ya, motoriknya seperti itu. Nah, terus apa tahap-tahap yang terjadi, ya, yang dialami pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia? Nah, apa saja itu? Nah, ada masa bayi, ada masa balita, ada masa kanak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Nah, masing-masing masa ini itu mempunyai ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kapan disebut bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, untuk masa bayi, ya, bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengonsumsi ASI, ya, ASI atau yang namanya air susu ibu. Terus untuk masa balita, nah, balita sendiri itu singkatan dari bawah 5 tahun. Nah, pada masa balita ini biasanya sudah dapat dilihat perkembangannya. Apa saja itu? Bisa berjalan, melompat, dan berlari, ya. Selain itu juga pada masa balita itu sudah pandai berbicara dengan orang lain. Yang ketiga adalah masa anak-anak. Nah, apa itu masa anak-anak, ya? Masa anak-anak itu pada masa ini anak-anak sudah mulai mandiri, ya, menyiapkan semuanya sendiri, berlatih sendiri, dan dapat melakukan pekerjaan rumah, ya. Misalnya hal yang paling sederhana adalah membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat, ada masa remaja. Nah, pada masa remaja, ya, pada masa remaja itu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini manusia mulai mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas itu adalah masa-masa di mana laki-laki dan perempuan nanti akan mengalami perubahan primer dan sekunder. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang pubertas. Selanjutnya masa dewasa. Nah, masa dewasa adalah masa ketika sudah melewati masa pubertas. Ya, jadi sudah mengalami pubertas. Nah, pada masa itu, ya, sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan karena sudah berfungsinya organ-organ reproduksi, jadi bisa memiliki keturunan. Selanjutnya ada masa lansia. Nah, ini ya, masa lansia itu, ya, lansia itu singkatan dari lanjut usia. Nah, pada masa ini manusia akan mulai beruban, rambutnya sudah memutih, ya, kulitnya sudah mulai keriput, fungsi otot dan tulang mulai menurun, penglihatan dan pendengaran juga mulai berkurang. Ini pada saat masa lansia. Nah,
Untuk penugasannya ya, untuk penugasannya nanti kalian mengerjakan tugas ya melalui Google Form. Ini alamat Google Formnya. Terus sebelum mengerjakan, jangan lupa untuk membaca kembali materi yang telah disampaikan Ustazah sebelum menjawab. Jadi dibaca dulu, setelah itu baru dikerjakan di Google Form. Paham ya? Nah, sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap berakhlak mandiri, tetap berakhlak mulia, mandiri, dan berprestasi. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, tetap semangat dan be solih and solihah semuanya. Semoga menjadi anak yang solih dan solihah semuanya, menjadi anak-anak yang senantiasa berguna bagi orang tua, umat, dan negara. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.